cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Pada kesempatan ini saya mau share firman Tuhan buat kita semua. Dan saya percaya ketika kita menyimak dengan baik, kita mendapatkan sesuatu yang berguna untuk iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 42. Di sana dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Judul renungan kita adalah tidak menyerah, terus berseru kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, cerita ini tentu kita tahu ya, tentang Bartimeus. Bartimeus bukan hanya menyebut Yesus sebagai anak Daud. Beberapa sebutan juga dipakai olehnya untuk Tuhan Yesus. Orang Nazaret dan juga Rabuni. Kita baca itu di dalam Markus pasal 10 ayatnya yang ke-51. Hal itu semakin mempertegas bahwa Bartimeus memiliki pengenalan yang benar. Ya, terhadap pribadi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sebutan-sebutan tadi. Ya, sebagai anak Daud, juga dia sebut orang Nazaret, juga Rabuni. Nah, jadi dari perkataan-perkataan itu kita membuat kesimpulan bahwa Bartimeus memiliki pengenalan yang baik. Nah, saudara-saudara, ya, yang adalah Mesias, dia memiliki pengenalan yang baik kepada Mesias atau Sang Pelepas yang kedatangannya untuk menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Kalau kita baca itu dalam Yesaya pasal 35 ayatnya ke-5 berkata, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibukakan. Nah, saudara-saudara, banyak orang mengenal tentang Tuhan sebatas pengetahuan. Ya, sebatas pengetahuan. Atau mendengar dari kata orang. Namun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan umat Tuhan adalah kita mengenal Dia secara pribadi, ya. Mengenal Dia, memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Dia. Kata mengenal itu dalam bahasa Asia dikatakan memiliki hubungan intim. Ya, jadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah memiliki pengenalan yang baik, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, jadi inilah yang dikehendaki Tuhan, ya, secara pribadi, ya, pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Seseorang yang memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan, dia pasti mengasihi Tuhan. Dia pasti tahu itu kehendak Tuhan. Dia pasti jujur terhadap Tuhan. Dia tahu mana haknya Tuhan dengan bukan.
itu orang yang memiliki pengenalan yang benar. Makanya Hosea berkata, sebab aku menyukai, kata firman Tuhan, menyukai setia. Jadi dengan orang memiliki pengenalan yang baik, pasti dia setia. Setia dalam perkara kecil, dia bertanggung jawab, dan bukan korban sembelihan. Bukan berarti dia tidak suka dengan korban sembelihan, tetapi dia dengan mengenal atau memiliki hubungan yang intim, maka dia tahu apa sih itu kehendak Tuhan, apa sih maunya Tuhan. Nah, seperti itu saudara ya. Nah, salah satu sikap yang menunjukkan keinginan mengenal Tuhan secara pribadi adalah tidak mudah menyerah. Ya. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Ketika itu banyak orang yang berbondong-bondong, kita lihat. Ya, waktu Yesus dijumpai oleh Bartimius, banyak orang yang berbondong-bondong ingin mendekati Tuhan Yesus. Tentu ini menjadi hambatan besar bagi Bartimius yang buta. Kenapa? Karena dia terbatas. Tetapi bukan itu yang menjadi alasan untuk dia tidak menyerah kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, justru dengan keterbatasan dia kenal kesanggupan, kapasitasnya, saudara-saudara. Maka kita lihat di sana, ya, dia berusaha ya untuk berjumpa dengan Tuhan. Apalagi orang yang juga berusaha menghalangi dan menegurnya supaya diam. Ya, namun Bartimius tidak menyerah begitu saja. Jadi kita lihat bahwa ada orang yang menjadi penghalang. Diam, Bartimius, diam, berisik. Ya, tapi dia tidak lemah, dia tidak patah semangat. Ya, ketika orang lain tegur dia, kerinduannya mendekati Tuhan, saudara-saudara, dia tidak tersinggung. Justru dia makin rindu ketemu dengan Tuhan. Ya, Bartimius tidak menyerah begitu saja. Ayat pasal 18, Lukas 18 ayat 39b, semakin keras berseru, Anak Daud, kasihani aku. Karena ia tahu secara pasti bahwa Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Karena itu ia memohon belas kasihannya, ya. Dan ada elemen-elemen doa yang terkandung dalam permohonan Bartimius, sehingga Tuhan Yesus bersedia menanggapi. Nah, saudara-saudara, seruan yang terus-menerus sampai mendapatkan jawaban. Jadi kita lihat yang pertama, ada seruan yang terus-menerus, tidak putus-putus. Dia berseru kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi kita lihat seruan yang dilakukan oleh Bartimius ini adalah seruan yang begitu hebat. Dia begitu luar biasa. Ya, dia percaya bahwa Tuhan itu akan menolong dia. Hal yang lain, saudara, selain dia seruan, ada permohonan sesuai dengan kebutuhan. Tadi seruan-seruan yang dia katakan kepada Tuhan sampai mendapat jawaban. Ya, permohonan, hal yang lain adalah permohonan sesuai dengan kebutuhan. Nah, Tuhan senantiasa bersedia menanggapi seorang yang didasari oleh kebutuhan. Tetapi bila seruan atau doa tersebut dilandasi oleh keinginan pribadi, belum tentu Tuhan akan menjawab. Kita baca itu di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Maka setelah mengalami pertolongan Tuhan, kita lihat Bartimius pun memberikan respon yang benar untuk membalas kebaikan Tuhan.
Bartimius merasa bahwa dia sudah mengalami pertolongan Tuhan, dia meresponi, memberikan respon yang benar untuk membalas kebaikan Tuhan. Berapa banyak kita menerima kebaikan Tuhan? Nah, respon kita seperti apa? Tanpa menunda-nunda waktu, ia membuat keputusan mengikut Tuhan. Itu respon. Ikut Tuhan. Ikut maunya Tuhan. Ikut kerinduan Tuhan. Ikut kehendak Tuhan. Dia tidak lagi santai-santai. Karena apa? Dia begitu menikmati kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Makanya dia merespon dengan baik. Dia ikut Tuhan. Semua cara Tuhan dia ikutin. Kehendak Tuhan, dia mengasihi, dia memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mengenal pribadi Tuhan secara benar adalah kunci mengalami mujizat Allah. Bagaimana pengenalan kita? Atau hari-hari ini kita mulai jenuh, bosan, atau ada masalah, kita mulai kurangi setia kasih kita kepada Tuhan, respon kita kepada Tuhan dengan alasan masuk akal secara logika. Tapi Bartimius adalah pribadi yang konsisten, yang setia kepada Tuhan. Saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki roh pengenalan pribadi dengan Tuhan yang benar, sehingga setiap saat kita akan mengalami mujizat yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tidak menyerah, dan terus berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita. Amin.